Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-ahdath, bab mengenai hadath-hadath. Ya. Al-ahdathu itsnan. Al-ahdathu itsnan. Adapun hadath-hadath itu jumlahnya ada dua. Yang berdasarkan POV sama musannif. Dalam kasus yang berbeda nanti kita bakalan bahas habis ini ya. Jadi hadath itu ada dua. Asgharu wa akbaru. Hadath kecil dan hadath besar. Ada hadath kecil dan ada hadath besar. Fal asgharu ma aujaba al-wudu'a. Adapun hadath kecil adalah hadath yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Kemarin kita sempat senggol ini di nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. Silakan teman-teman buka kembali catatannya. Apabila empatnya itu kemudian maksud kami, apabila salah satu dari keempat perkara itu teman-teman laksanakan, maka teman-teman disebut sebagai orang yang berhadas. Nah, kayak sekarang kalian pas lagi ngaji, kalian seperti ini kemungkinan besar sedang berhadas. Hadas kecil. Tapi kan para ulama kita menganjurkan untuk menjaga wudu. Wal akbaru ma aujabal ghusla. Adapun hadas besar adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Kemarin kita sempat senggol mujibatul ghusli ya. Di bab hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar itu ada berapa? Silakan teman-teman cek kembali catatannya. Jadi, apabila hal-hal tersebut teman-teman lakukan, maka posisi teman-teman itu sedang berhadas besar. Ini berdasarkan POV ulama A. Ulama yang berbeda itu punya POV yang berbeda. Mereka memandang bahwa hadas itu tidak hanya sekedar dilihat dari apakah dia hanya diwajibkan berwudu dan diwajibkan mandi besar, tapi dilihat dari hal yang lebih luas, yaitu apa saja larangan-larangan yang didapatkan apabila dia sedang berhadas. Makanya mereka membagi hadas itu menjadi 3 kategori, yaitu apa? Al-asghar, ini ma'ruf, hadas kecil, oke. Yang kedua al-awsat. Nah, ini mungkin yang pertama kali teman-teman dengar. Itu hadas tengah, kemudian al-akbar. Hadas besar. Hadas kecil itu ma'ruf. Jadi definisinya masih sama ya. Ma aujabal wudu. Kullu ma aujabal wudu. Jadi hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk berwudu di definisi yang pertama itu sama. Cuman yang membedakan adalah hadas tengah dan hadas besar. Hadas tengah itu adalah al-janabah. Ya. Yaitu junub. Sedangkan hadas besar itu adalah al-haidu wan nifas. Al-haidu wan nifas. Kita bedah satu-satu. Al-asghar sudah jelas, mau jabal wudu, tetap gak ada perubahan. Cuman, hadas tengah ini adalah janabah. Janabah ini bisa terjadi karena 2 perkara. Kemarin kita sempat mention bahwa hal yang pertama, janabah terjadi karena memasukkan satu kemaluan ke kemaluan satunya. Kemudian penyebab keduanya adalah keluarnya mani. Yang penyebab pertama tadi itu entah keluar mani atau tidak, bebas. Yang kedua, keluar mani, entah keluarnya secara sadar atau tidak secara sadar, melalui mimpi contohnya. Dengan sentuhan atau tidak dengan sentuhan, dengan pikirannya, dengan hayalannya atau dengan pandangannya contohnya. Nah, itu disebut junub. Kemudian yang ketiga adalah hadas besar. Hadas besar itu adalah haid dan nifas. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, kenapa harus dibedakan? Bukannya sama-sama diwajibkan untuk mandi besar ya, antara hadas tengah dan hadas besar? Yes, sama-sama diwajibkan untuk mandi besar. Hanya saja kasusnya di sini adalah para ulama yang membezakan antara hadas tengah dan hadas besar itu ditinjau dari apa saja yang dilarang, jumlah-jumlah yang dilarang dilakukan oleh hadas tengah dan hadas besar. Contohnya, kemarin kita sempat bahas kan bahwa
yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Diharamkan bagi orang yang sedang junub ya 6 perkara. Kita kemarin sempat bahas. Orang junub dilarang baginya 6 perkara. Sedangkan wa yahrumu bil haidhi wa yahrumu bil haidhi 'asyratu asya. Kok tenggorokan saya pedas ya? Wa yahrumu bil haidhi 'asyratu asya, dan haram dilakukan oleh orang yang perempuan yang haid termasuk nifas dalamnya 10. 6 banding 10. Mana lebih banyak? 10. 10 ini adalah kekhususan haid dan nifas, sedangkan yang 6 adalah kekhususan bagi orang yang junub. Jadi berdasarkan POV tersebut maka para ulama membedahnya menjadi 3. Fahimtum? Arju dzalik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.